Selamat malam saudara-saudara yang terkasih. Sebelum mendengarkan kesaksian ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tutup bungkus kami yang mendengarkan renungan ataupun kesaksian ini. Berkati mereka para pendengar dan patahkan setiap kesulitan yang mereka hadapi dalam nama Tuhan Yesus. Sumputkan hamba-Mu di belakang salib-Mu, supaya hanya nama-Mu saja yang ditinggikan. Dan berikan damai sejahtera bagi saudara-saudara yang terkasih yang mendengarkan kesaksian ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Membeli gelar hanya untuk kesombongan. Arti gelar itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebutan kehormatan, kebangsawanan, atau kesarjanaan yang biasanya ditambahkan pada nama orang. Seperti Raden, Tengku, Doktor, Sarjana Ekonomi. Yesaya 45 ayat 4. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Yesaya 44 ayat 5. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Itulah yang diberikan Tuhan untuk memberikan gelar kepada nabi-nabinya. Yakub. Demikian juga pada suatu hari saya melayani seorang pengusaha, dan sebelum dilayani dia mengatakan bahwa saya tidak mungkin bisa mendoakan dia dan pasti tidak akan tahu apa-apa mengenai dia. Lalu orang itu bertanya pada saya, apa yang ibu lihat pada saya? Padahal doa aja belum. Dan saya katakan kepada bapak ini bahwa saya bukan seorang peramal, bukan dukun, dan saya hanya pelayan Tuhan dan pendoa. Saat itu saya lihat tingkahnya angkuh banget. Dia pakai gesper berlapiskan emas, gesper sabuknya ya, itu berlapis emas. Kelihatan sih bekas pengusaha yang sukses. Dia dibawa oleh temannya kepada saya, karena temannya sudah saya layani dari agama seberang. Dan dia pengen tahu, ini hamba Tuhan apakah tahu mengenai dia. Dan sahutnya lagi dia mengatakan, ibu tidak akan dapat menebak saya. Aduh, apa saya dikiranya dukun. Luar biasa sombongnya, seolah-olah hambanya tidak mengetahui apa-apa. Tapi puji Tuhan, saya suka sekali orang sombong seperti ini. Itu makanan saya, agar dia bisa belajar tunduk di hadapan Tuhan Yesus. Dia remehkan seorang hamba Tuhan. Lalu saya mengajak dia berdoa. Ayo Pak, kita berdoa dulu. Saya katakan setelah selesai berdoa itu, bahwa Tuhan memperlihatkan pada saya bahwa Bapak mengikuti banyak upacara. Dan dalam penglihatan itu mereka memakai pakaian adat yang berbeda satu dan dari upacara yang satu dan kepada upacara yang lainnya. Pada saat itu juga, pada saat upacara, begitu banyak yang dipersembahkan dan membawa sesuatu yang dipersembahkan yang saya tidak mengerti dan tidak tahu itu apa. Dan itu Bapak lakukan berulang kali. Tiba-tiba dia terperanjat dan mukanya sangat merah, kayak udang direbus tuh. Dan dia mengeluarkan perkataan, aduh, ya Bu. Tapi dia masih menutupi karena dia sombong banget.
Tiba-tiba dia mengatakan, "Bu, saya itu tahu firman Tuhan dengan benar, dengan baik. Saya hafal ayat-ayat Alkitab. Saya dulu juga seorang yang membantu pastor di gereja. Jadi saya tahu firman Tuhan kalau ibu sebutkan satu persatu. Saya sudah tahu semuanya itu. Karena saya memberikan firman Tuhan, ayat-ayat untuk penginjilan." Akhirnya saya tanya, "Maksud Bapak, mengapa Bapak ini bicara seperti itu, bahwa Bapak sudah mengetahui ayat-ayat ini?" "Karena saya membacakan ayat-ayat untuk Bapak." Dia bilang, "Ya, saya tahu itu ayat-ayat itu. Saya tahu, saya juga dulu melayani." Oh alah, kesombongannya lagi. Lalu saya berkata, "Jadi maksud Bapak, apakah Bapak tidak perlu saya layani?" "Saya tidak apa-apa, saya tidak melayani Bapak. Kalau Bapak memang sudah mengetahui semuanya dan Bapak sudah melakukan dengan benar dan sudah menerapkannya dalam kehidupan Bapak, sekarang Bapak datang ke sini untuk dilayani atau hanya untuk kita bicara-bicara biasa saja? Apakah ini bisa dilanjutkan, Pak, pelayanan saya untuk melayani Bapak, atau di stop sampai di sini?" Karena luar biasa kesombongannya. "Oh, silakan lanjut," jawabnya. "Pak, Roh Kudus yang ada dalam diri saya sudah menguasai kehidupan saya, Pak. Jadi kalau tadi saya berdoa untuk Bapak dan Tuhan perlihatkan begitu banyak orang yang di sekeliling Bapak dengan pakaian adat-adat dan sepertinya membawa pernak-pernik. Coba Bapak jelaskan pada saya, apakah itu? Dengan jujur, Pak." Kemudian Bapak pengusaha memerah lagi pipinya dan dia menjelaskan, dia katakan bahwa dia membeli 5 gelar kebangsawanan untuk disematkan di depan namanya, dan agar ada pengakuan oleh orang lain, oleh sesama pengusaha, diakui oleh pejabat-pejabat, supaya ada pengakuan kepada dirinya. Matius 23 ayat 7. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi, sama dengan orang Farisi. Gila hormat. Pengusaha ini, bapak ini yang ada di hadapan saya begitu gila hormat. Memang pada saat dia datang untuk dilayani, memang dia pakai mobil mewah. Tapi bukan itu yang saya lihat. Karena Tuhan gak bisa disogok dengan mobil mewah. Tuhan gak bisa disogok oleh gelar-gelar itu. Gelar itu dibeli dengan harga mahal. Dia mengaku. Dan saudara-saudara yang terkasih tahu dari daerah mana? Dia katakan 1 dari Surakarta, 1 dari Ambon atau Maluku, 3 yang ketiga dari Semarang, 4 dari Banten, dan 1 dari negara Asia, yaitu Thailand. Dia sampai ke Thailand membeli gelar itu. Luar biasa. Kesombongan dibongkar oleh Roh Kudus. Pengusaha itu memerlukan gelar itu untuk kesombongan, untuk menunjukkan bahwa dia turunan dari para bangsawan. Memburu gelar sampai Thailand. Mengapa tidak memburu keselamatan yang kekal dan mencari Yesus yang akan memberikan gelar pada kita sebagai anak raja? Mendapatkan gelar sebagai anak-anak Tuhan, jiwa kita pun selamat. Nah, bila pakai upacara-upacara adat, jiwa kita sudah milik iblis, Bapak. Apalagi dalam penglihatan itu saya melihat berbagai sajian disuguhkan. Dan belum lagi mantra-mantra dimasukkan pada tubuh dan jiwa kita. Akhirnya jiwa kita milik iblis.
Keluarga saya memiliki gelar yang memang sudah dapat keturunan dari sononya dan tidak membeli. Dan itu tidak menjamin saya dalam kehidupan saya bersama Tuhan Yesus. Karena yang menjamin kehidupan saya adalah hidup bersama Tuhan Yesus, bukan gelar. Untuk datang pada Tuhan, tidak perlu dengan gelar itu, Pak, kata saya. Tuhan mau kita datang dengan polos, tidak membawa dan memakai apa-apa. Pengusaha itu terdiam. Dan akhirnya doa pelepasan terjadi. Dan saya menyerahkan selebihnya pada Tuhan Yesus. Markus 3 ayat 17. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Lebih baik kita mendapatkan gelar dari Tuhan Yesus, Boanerges, anak-anak guru. Itu akan menjadikan kita luar biasa. Jadilah anak-anak Tuhan. Jadilah anak-anak guru yang menggoncangkan sekitar saudara-saudara dan menggetarkan dunia. Dengan seizin Tuhan Yesus, bila saudara-saudara terpanggil untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus benci akan kesombongan. Gelar tidak menyelamatkan kita untuk masuk surga. Gelar tidak membuat kita senang dan memberikan damai sejahtera. Gelar tidak dapat menyogok Tuhan Yesus agar kita bisa bersama dengan Yesus di surga. Gelar tidak dapat menjadikan kita bangga dengan kehidupan yang kita jalani. Gelar tidak memberkati kita. Jangan mencari penghormatan di dunia. Biarlah nama Tuhan saja ditinggikan dan kita disembunyikan di belakang salib Tuhan. Yesus sangat mencintai saudara-saudara dan saya. Jesus loves you. Tidak perlu gelar untuk datang pada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati dan melepaskan saudara-saudara semua dari kutuk-kutuk keturunan dan membuka penutup berkat. Dan memberkati pekerjaan bisnis saudara-saudara. Dan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan di Indonesia maupun hamba-hamba Tuhan di dunia ini. Supaya sehati dan sepikir seperti Yesus melayani manusia. Tanggalkan gelar-gelar itu. Mari kita sama-sama melayani Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita semua. Amin.